Kebohongan Loli terungkap, ngaku disatukan dengan pengidap HIV. Tetangga bongkar faktanya, mengatakan galak susah diatur. Biar bagaimanapun dia kan anak gue ya. Suatu saat dia pasti akan cari gue. Siapa yang akan membantu kehidupannya dia kalau bukan ibunya? Ya, walaupun gue disakiti, tapi gue tidak akan menyerang yang namanya darah daging sendiri. Ya, biarlah dia mau bicara apa. Yang jelas orang-orang di sekeliling gue yang sudah berkenal gue puluhan tahun tahu banget bagaimana sifat gue, bagaimana gue menjaga anak, mengasihi, merawat, mendidik, memberikan fasilitas terbaik. Mereka tahu semua. Sempat nangis nggak di saat ini? Nangis gue 3 hari. Gue nangis, gue nggak tidur 3 hari. Gitu. Bikin kakak. Iya. Loli, ini gue kasih tahu ya. Lu bilang apa kemarin? Anak itu kan juga nggak bisa milih untuk dilahirkan dari orang tua yang mana. Orang tua itu juga cuma bisa memilih untuk dia hamil atau tidak, tapi dia juga tidak bisa memilih untuk hamil anak yang mana. Anak yang mana yang mau dia keluarin itu dia juga nggak bisa milih, Loli. Mungkin kalau misalnya Kaniki juga tahu anaknya bakal kayak lu yang bakal ngebangkang banget kayak gini, apalagi cuma karena laki doang. Mungkin Kaniki juga langsung request tuh sama Allah. Ya Allah tolong ganti ini, gak mau yang ini, ganti, pindahin nama yang lain deh. Masalahnya kan kagak bisa dipilih, Loli. Lu juga ada-ada aja deh, astagfirullahaladzim. Loli, yang orang tuanya keras gak cuma lu doang. Yang orang tuanya didikan militer gak cuma lu doang. Yang pernah dikurung, yang pernah disekap, yang pernah diikat bukan cuma lu doang. Saya juga pernah. Didikan militer Padang lebih keras, Loli. Dipukulin lah lu, digebugin lah lu, salah api dimarahin lah lu. Makan masak sendiri, beresin kamar sendiri. Lu enak, sekeras-kerasnya malu masih bisa ada apa? Ada mbak, ada supir, ada apa segala macam, duit lancar. Stop lah anjrit ngeluh-ngeluh mulu. Heran banget. Gua itu lahir normal, itu Loli. Jadi kalau gue inget-inget tuh sakitnya tuh berasa gitu sampai sekarang, karena lahiran normal tuh nggak kayak sesar ya. Kalau sesar itu kan lu tinggal disuntik masuk ruang operasi gitu. Loli itu gue lahirin tuh secara normal gitu. Jadi setiap pembukaan 1, 2, 3, 4, 5 gitu tuh rasa sakit itu luar biasa gitu. Dan alhamdulillah waktu lahiran Loli gue masih didampingin sama mantan suami gitu. Gak kayak yang kedua, ketiga ini gitu. Jadi kalau dibilang sempet nangis sampai sekarang pun kalau gue mikirin itu gue kayak apa ya kekurangan gue gitu, apa ya dosa gue gitu, kok anakku gitu ya gitu. Tapi ya itulah namanya hidup ya, kan nggak pernah tahu kedepannya kayak gimana. Tapi gimana pun anak gue ya dia tetap anak gue gitu. Suatu saat dia pasti akan cari gue gitu. Karena udah bagus ditaruh di rumah aman, di safe house. Kaburnya ke rumah Rasman, ke kantor Rasman. Rasman sama mak lu banyakan duitnya mak lu, Loli. Kenapa sih? Anteng aja anteng, kenapa? Udah kan Niki angkat gue jadi anaknya. Anteng gue. Maksud gue kayak, kok ya serem banget gitu loh mulutnya. Lu baru umur berapa, Loli? Ya Allah, Loli. Hidup ini keras, Loli. Astagfirullahaladzim. Lu cepet insap deh, Loli. Semoga gak ada azab buat... Aduh, ya Allah. Sampai takut gue baru capek. Ini sekian, terima kasih, love you. Kau dan satu perempuan lagi, 2 orang. Kalian berdua musuh besar ibunya. Kalian memperalat Loli, memanfaatkan Loli untuk menyerang ibunya dan menghancurkan masa depan Loli. Jika tidak hadirnya kalian berdua, tidak mungkin Loli seruwet ini masalahnya. Walaupun dia kabur pulang ke Indo, Loli masih anak di bawah umur. Seandainya memang dia menelpon Anda waktu kabur, seharusnya Anda membawa dia pulang ke rumah, bukan ke kantor polisi. Kasihan Loli, kau nggak tahu 2 musuh besar ibumu ini pakai kau untuk menyerang ibu kamu, Loli. Semoga suatu hari kamu sadar dan taubat, Loli. Putri sulung Nikita Mirzani, Laura Mezani atau Loli kembali menjadi sorotan setelah kabur dari rumah aman. Saat berhasil kabur, Loli pun langsung menemui pengacara Fadel Bajideh, Rasman Arif Nasution. Dalam pengakuannya, Loli menyebut disatukan dengan pengidap HIV saat masih di rumah aman. Hal itulah yang membuatnya kabur dan meminta pertolongan dari Rasman. Namun tak berserang lama, seorang netizen terlihat membongkar fakta sebenarnya tentang Loli saat masih di rumah aman. Menurut akun yang bernama Rin itu, pengakuan Loli sangat berbanding jauh dari apa yang dialami di rumah aman. Rin menyebut Loli mendapatkan perlakuan yang berbeda dan istimewa dibandingkan dengan penghuni lain. Justru saat di rumah aman, Loli dikenal sebagai sosok yang galak dan tak mau bersosialisasi dengan orang lain.
Adikku satu rumah aman dengan Loli. Loli di sana diperlakukan lebih istimewa padahal karena anaknya NM. Tapi Loli nggak mau bersosialisasi dengan yang lain. Galak banget dan susah diatur si Loli. Heran banyak kali dramanya si Loli ini. Tulis Rin mengutip akun Instagram @rumpiasik. Andai rumah aman bisa megang HP, mungkin sudah direkam sama orang yang lagi di rumah aman, Kak. Lanjutnya, ia menyebut Loli sering marah-marah bahkan sampai membentak orang yang lebih tua darinya. Itu anak suka kali marahin orang-orang dan yang lebih tua aja dibentak. Padahal mereka ngajarin bersosialisasi dan biar pikiran tenang, tapi cuma Loli yang sudah susah diatur. Ungkapnya. Diketahui, kuasa hukum Fadel Bajideh, Rasman Arif Nasution kembali mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Kini kedatangannya untuk melakukan pemeriksaan soal laporannya terhadap Nikita Mirzani tentang adanya dugaan penganiayaan. Jadi saya minta tegakkan hukum. Buktinya sudah ada, visum ada, video ada. Jadi tidak ada dasar untuk yang bersangkutan ini untuk tidak tersangka dan diproses secara hukum, supaya tidak terjadi lagi kesombongan-kesombongan seperti ini, ucap Rasman Arif Nasution di Polres Metro Jakarta Selatan. Menurutnya, semua bukti yang diberikannya itu dapat menjerat Nikita Mirzani sebagai tersangka. Haruslah sudah ada pengakuan juga, ada saksi juga, kata Rasman. Rasman menegaskan hal itu ia lakukan untuk memberikan efek jera ke wanita yang akrab disapa Nyai itu. Mungkin lewat kita, dia ini baru ada efek jera gitu. Lanjutnya, diketahui Rasman melaporkan adanya dugaan penganiayaan oleh Nikita Mirzani. Hal tersebut dibenarkan oleh PLH Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Norma Dewi. Kemudian 104 pelapor adalah Ran dan terlapor adalah NM. Kasus yang dilaporkan adalah 351 KUHP. Terjadi di Polres Metro Jaksel hari Jumat tanggal 10 Januari sekitar pukul 2.49 WIB, ungkap Kompol Norma Dewi. Diberitakan sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris rupanya menolak tawaran Nikita Mirzani untuk menjadi pengacara di kasus sang anak Laura Mezani atau Loli. Hal tersebut tentu menjadi kejutan netizen lantaran keduanya disebut menjalin hubungan yang baik. Namun rupanya ada alasan khusus mengapa Hotman Paris akhirnya memutuskan menolak tawaran Nikita Mirzani. Kemarin saya ditelepon sama Nikita, terus dia bilang mau nggak jadi pengacara saya. Hanya kamu yang mampu lawan si botak, katanya, ujar Hotman dalam acara Pagi-Pagi Ambiar. Saya bilang saya tidak mau mencampuri kasus yang sudah berjalan, apalagi nanti dikira orang saya masuk karena merasa tidak ada kasus lain. Itu salah satu alasan yang saya tolak, sambungnya. Ia menegaskan keputusannya menolak tawaran Nikita Mirzani itu tak ada hubungannya dengan kedekatan dengan wanita yang akrab disapanya itu. Bukan berarti saya tidak berteman dengan Nikita, bukan itu alasannya. Ini lebih kepada prinsip dan situasi kasus yang sudah berlangsung lama, tegas Hotman. Meskipun menolak menjadi kuasa hukum Nikita Mirzani untuk melawan Rasman, ia mengaku sudah memberikan pandangan hukum untuknya. Saya hanya kasih pandangan secara teori hukum, jadi saya tidak memihak siapapun, ungkapnya. Pengacara Hotman Paris menjadi sosok yang tengah dicari banyak orang. Hal itu karena Hotman telah menolak ajakan Nikita Mirzani untuk membantu penanganan kasus dengan Fadel Bajideh. Hotman merasa itu adalah kasus yang cukup sulit karena korbannya adalah anak di bawah umur. Selain itu, Hotman juga enggan kembali berseteru dengan Rasman Nasution, kuasa hukum Fadel Bajideh. Memang benar Nikita Mirzani, saya jadi pengacaranya. Karena yang mampu bikin terdakwa si Rasman kan hanya gue kan, itu si botak, sudah tersangka tuh. Sudah sidang 3 kali, cuma gue yang bikin dia TSK. Pembela malah sekarang, ujar Hotman Paris di kawasan Jakarta Utara belum lama ini. Tak hanya itu, Hotman Paris yang mengaku kesal juga tak setuju jika Rasman Nasution berencana mengangkat LM, putri Nikita Mirzani, jadi anak angkatnya. Makanya, hei botak Rasman, jaga mulutmu, lagian mau mengangkat anak, yang cocok ngangkat anak ini kayak gue ini, tutur Hotman Paris.